Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmal SPD MHum selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusnul Sabilamai selaku moderator dari kelompok 7. Ada teman-teman saya yang bernama Miska Nabila, Mutia Nurul Khotimah, dan Yoga Alfian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembabakan sejarah. Pembabakan sejarah adalah upaya mengelompokkan peristiwa sejarah ke dalam beberapa babak, periode, atau zaman agar lebih mudah dipelajari, dipahami, dan dianalisis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada materi tentang tujuan pembabakan sejarah. Pembabakan sejarah atau sering disebut periodisasi adalah langkah metodologis yang krusial dalam ilmu sejarah. Ini bukan hanya masalah membagi-bagi waktu, tapi memiliki 4 tujuan utama yang sangat penting. Yang pertama, mempermudah pemahaman alur perkembangan masyarakat, yaitu sejarah adalah narasi yang sangat panjang dan berkelanjutan dengan membaginya menjadi babak-babak, yaitu misalnya sejarah kuno, abad pertengahan, dan modern. Kita bisa melihat alur perkembangan atau evolusi masyarakat dari satu titik ke titik berikutnya dengan lebih jelas. Ini membantu kita memahami tahapan peradaban. Yang kedua, menyederhanakan peristiwa kompleks menjadi periode yang teratur, yaitu ratusan hingga ribuan peristiwa terjadi setiap saat. Pembabakan berfungsi sebagai filter atau pengelompokan yang mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang memiliki karakteristik atau tema dominan yang serupa ke dalam satu periode. Tujuannya adalah mengubah kompleksitas sejarah menjadi struktur yang teratur dan mudah dipelajari. Yang ketiga, memberikan gambaran kronologi sehingga hubungan sebab akibat lebih jelas, yaitu pembabakan selalu didasarkan pada urutan waktu atau kronologi. Urutan ini sangat vital karena memungkinkan kita untuk melihat peristiwa mana yang mendahului dan mana yang menjadi akibatnya. Ini memperjelas hubungan kausalitas atau sebab akibat dalam perkembangan sejarah. Dan yang keempat, membantu analisis perubahan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu setiap babak sejarah ditandai oleh ciri khasnya. Dengan periodisasi, sejarawan dapat dengan mudah menganalisis perubahan atau change dan keberlanjutan atau community dari satu periode ke periode berikutnya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama politik, perubahan bentuk pemerintahan misalnya dari monarki absolut ke demokrasi. Yang kedua ekonomi, perubahan sistem produksi misalnya dari agraris ke industri. Yang ketiga sosial dan atau budaya, perubahan nilai tradisi atau hasil kebudayaan. Selanjutnya yaitu dasar pembabakan sejarah. Pembabakan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kriteria atau dasar yang jelas. Dasar-dasar ini berfungsi sebagai penentu kapan suatu babak berakhir dan babak baru dimulai. Terdapat 4 dasar umum yang digunakan, yaitu yang pertama waktu atau kronologi, yaitu ini adalah dasar yang paling mendasar. Pembabakan dilakukan berdasarkan urutan waktu absolut, misalnya tahun, abad, atau peristiwa penting yang menjadi penanda. Contohnya yaitu pembagian waktu menjadi sebelum Masehi dan Masehi, atau penggunaan tahun 1945 sebagai penanda akhir masa penjajahan Jepang dan awal masa kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua yaitu peradaban atau hasil kebudayaan. Pembabakan didasarkan pada karakteristik dominan dari hasil kebudayaan atau tingkat peradaban yang dicapai oleh masyarakat pada masa itu. Contohnya yaitu periodisasi prasejarah berdasarkan hasil kebudayaan atau zaman batu tua, zaman batu muda, atau pembagian masa berdasarkan agama yang dominan atau zaman Hindu-Buddha, zaman Islam di Nusantara.
Yang ketiga, teknologi, yaitu pembabakan didasarkan pada perkembangan atau pertemuan teknologi yang secara fundamental mengubah cara hidup masyarakat. Contohnya, pembagian zaman logam atau perunggu dan besi di masa prasejarah, atau pembagian sejarah modern berdasarkan penemuan mesin uap atau revolusi industri atau komputer atau revolusi industri keempat atau era reformasi atau era informasi. Yang keempat, perubahan masyarakat atau struktur sosial atau politik. Pembabakan didasarkan pada perubahan signifikan yang terjadi pada masa struktur politik, kekuasaan, struktur sosial atau kelas masyarakat atau ideologi suatu bangsa. Contohnya, periodisasi sejarah Indonesia menjadi masa kolonial, masa pergerakan nasional, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Ini didasarkan pada perubahan sistem politik dan struktur kekuasaan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembabakan sejarah, yaitu cara para ahli membagi perjalanan hidup manusia dari masa dulu sampai masa sekarang. Yang pertama yaitu ada pembabakan sejarah secara universal. Pertama, sejarah dibagi menjadi dua masa, yaitu zaman praaksara dan zaman sejarah. Yang pertama, zaman praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Zaman ini berdiri dari yang pertama zaman Paleolitikum, yaitu zaman di mana manusia masih memakai alat batu yang masih kasar. Yang kedua, Mesolitikum, yaitu zaman di mana manusia menggunakan alat batu lebih halus dan mulai tinggal menetap. Yang ketiga ada Neolitikum, di mana zaman manusia sudah mulai bercocok tanam dan teknologi meningkat. Yang keempat ada Megalitikum, yaitu zaman di mana banyak bangunan batu besar seperti menhir dan dolmen. Yang kelima ada Perundagian, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal logam dan teknik pembuatan alat lebih maju. Nah, B, zaman sejarah mulai ketika manusia mengenal tulisan dari zaman kuno, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer seperti zaman sekarang. Baik, kita masuk pada materi kedua, yaitu pembabakan sejarah Indonesia. Di Indonesia, pembabakan sejarah ada sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman praaksara, di mana zaman Indonesia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua ada zaman Hindu-Buddha, dimulai pada abad keempat sampai abad 15 Masehi. Itu muncul kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga ada zaman masuknya Islam. Nah, abad ke-13 sampai 17 Masehi, Islam berkembang lewat perdagangan. Yang keempat ada kolonialisme, Eropa, Portugis, Belanda, dan Inggris datang ke Indonesia. Yang kelima ada masa pergerakan nasional, itu dimulai dari tahun 1908 sampai 1942. Lahir organisasi modern seperti Budi Utomo. Yang kelima ada pendudukan Jepang dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, kemudian masuk zaman kemerdekaan dan revolusi, itu dimulai dari tahun 1945 sampai 1950. Kemudian masuk lagi pada zaman demokrasi liberal dan terpimpin, dimulai pada tahun 1950 sampai 1966. Kemudian masuk zaman Orde Baru, dimulai dari 1966 sampai 1998. Kemudian ada zaman reformasi, yaitu zaman sekarang, dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu tentang contoh pembabakan berdasarkan tema. Pembabakan sejarah berdasarkan tema dilakukan dengan memusatkan perhatian pada aspek tertentu dalam kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, atau sosial budaya. Tujuannya agar kita bisa melihat pola perkembangan tiap aspek secara lebih terperinci. Contohnya yaitu seperti politik.
Perkembangan politik menunjukkan bagaimana kekuasaan dan pemerintahan berubah dari masa ke masa. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari kerajaan. Pada masa ini, sistem politik dipimpin oleh raja atau sultan. Kekuasaan bersifat turun-temurun. Yang kedua yaitu kolonial. Masuknya bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris membawa perubahan besar. Kekuasaan politik diambil alih oleh pemerintahan kolonial. Yang terakhir yaitu pergerakan nasional. Kemerdekaan muncul organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sekrat Islam, dan PNI yang memperjuangkan kemerdekaan. Tahap ini berakhir dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai terbentuknya pemerintahan sendiri. Nah, pembabakan politik ini membantu memahami bagaimana bangsa Indonesia berjuang hingga akhirnya dapat berdiri sebagai negara yang merdeka. Yang kedua contohnya yaitu ekonomi. Pembabakan ekonomi menjelaskan perubahan dalam cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama bisa dilihat dari agraris. Masyarakat hidup dari pertanian dan perkebunan. Teknologi masih sederhana dan hampir semua daerah bergantung pada hasil alam. Yang kedua yaitu perdagangan. Dengan adanya jalur perdagangan, perekonomian berkembang, kota pelabuhan menjadi pusat aktivitas dan banyak bangsa asing yang masuk untuk berdagang. Yang ketiga yaitu industrialisasi. Munculnya mesin-mesin produksi seperti pembuatan barang lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini memunculkan pabrik, tenaga kerja, industri, serta perkembangan kota. Yang terakhir yaitu digital. Di era modern ini, teknologi menjadi pusat ekonomi. Pembayaran digital, startup, dan sistem otomatisasi mengubah cara manusia bekerja dan bertransaksi. Nah, melalui pembabakan ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi bertransformasi yang sederhana menjadi sangat modern dan terhubung secara global. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Pembabakan ini menunjukkan perubahan nilai norma dan gaya hidup masyarakat. Bisa kita lihat dari caranya yang tradisional, feodal, modern, dan global. Nah, dalam global ini, budaya dari berbagai negara saling mempengaruhi. Teknologi digital membuat masyarakat terhubung tanpa batas, sehingga budaya lokal dan global saling bertemu. Pembabakan sosial budaya ini membantu melihat bagaimana cara hidup dan pola pikir masyarakat berubah dari masa ke masa. Selanjutnya, materi yang ketujuh adalah manfaat pembabakan sejarah. Pembabakan sejarah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kajian sejarah. Yang pertama, menjelaskan perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Dengan membagi sejarah dalam beberapa periode, kita dapat memahami bagaimana peristiwa, teknologi, pemerintahan, dan budaya berubah secara bertahap. Nah, tanpa pembabakan ini, sejarah tak akan tampak seperti yang dirangkaian dalam kejadian yang sulit dipahami. Yang kedua yaitu memudahkan analisis perubahan sosial dan politik. Pembabakan ini memungkinkan sejarawan dan siswa melihat penyebab serta dampak dari setiap perubahan. Misalnya, transisi dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dapat dijelaskan secara lebih terstruktur. Yang ketiga, memberikan urutan peristiwa secara sistematis. Sejarah lebih mudah dipelajari karena disusun berdasarkan waktu dan tema tertentu. Penyajian yang sistematis membantu pembaca mengikuti alur perkembangan secara jelas. Yang keempat, yaitu membantu peneliti atau siswa memahami konteks sejarah. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Pembabakan membantu melihat keterkaitan peristiwa sehingga pemahaman menjadi lebih utuh dan kritis. Dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembabakan sejarah adalah cara penting untuk menyederhanakan alur sejarah. Dengan membaginya menjadi beberapa periode, kita bisa lebih mudah memahami proses perubahan, perkembangan, dan hubungan antara peristiwa dari masa ke masa. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Itu saja materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya materi yang kami jelaskan tadi dapat berguna dan dapat teman-teman terapkan nantinya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.